mahasiswa yang sudah mengikuti pendidikan, lulus uji kompetensi, kemudian menghadapi pasien-pasien di rumah sakit itu kira-kira, bisa apa enggak gitu. Itu juga mungkin fenomena yang harusnya bisa diangkat untuk membuktikan bahwa uji kompetensi itu betul-betul, eee, mencerminkan kompetensi mahasiswa yang sesungguhnya setelah lulus. Kemudian juga banyak dikembangkan riset-riset pada situasi pandemi dan post pandemi ini, ya dalam rangka untuk mendapatkan ilmu yang baru. Yang kedua, pengembangan penelitian keperawatan dan implementasi di setting pelayanan, kemampuan menemukan clinical question di pelayanan atau rumah sakit. Jadi pertanyaan klinis itu pertanyaan di sekitar pasien yang bisa kita jawab dan ada solusinya. Jadi kalau kalian, sudah melewati pembelajaran IBD, patofisiologi, kemudian metodologi keperawatan, kalau memang ada situasi atau fenomena di rumah sakit nanti ya, kalau kalian praktek, kemudian, kenapa sih pasien dengan, apa namanya, tiduran, pasiennya nggak mobilisasinya misalnya tidur, kok kalau batuk kayak berat kayak begitu ya? Itu pertanyaan sebetulnya, pertanyaan yang harusnya bisa dijawab secara klinis ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, kalau nanti saat kalian praktek, muncul pertanyaan-pertanyaan setelah kalian melihat situasi yang ada, itu jangan dibiarkan, "Ah, nggak usah dicari deh, biar aja, nggak usah, mengeksplor apa yang ada di otak ini ke, buku atau jurnal." Jangan jangan kalian, eee, menyetop pikiran kalian. Jadi pas kalian punya pertanyaan, di-stop, "Ah, nggak usah deh, nggak usah nyari-nyari lagi." Itu harus dikembangkan. Kalau misalnya pertanyaan kayak begini, "Kenapa ya kayak begini?" Dicatat. Nanti pada saat ada kesempatan, waktunya ada, kalian buka, pakai handphone juga bisa kan sekarang, buka cari jurnal yang bisa mendasari apa yang menjadi pertanyaan kalian secara klinik. Ini akan membantu. Nanti ada mata kuliah evidence based, practice atau evidence based nursing untuk, kalian ya. Ini yang akan membantu, bagaimana fenomena yang ada ini bisa kita cari bukti ilmiahnya dan bisa kita pelajari, atau mungkin bahkan bisa kita terapkan, ke dalam praktek asuhan keperawatan, ya. Jadi kemampuan menemukan clinical question atau fenomena yang ada, kemampuan mencari dan menemukan artikel penelitian, saya yakin kalian adalah, angkatan, apa namanya, angkatan ini nih kan memang, eee maksudnya bukan angkatan, kalian tuh kan generasi milenial. Generasi milenial ini untuk hal-hal yang sifatnya teknologi kan biasanya, mungkin jauh ya dengan angkatan saya ya. Kalian itu kalau disuruh buka handphone untuk mencari itu kayaknya dengan waktu singkat aja kalian akan punya kemampuan yang lebih. Jadi manfaatkanlah kemampuan yang kalian miliki untuk, eee, membiasakan melihat fenomena yang ada di sekitar kita, kemudian kita cari tahu dengan membaca atau mencari artikel-artikel penelitian. Ini adalah pola-pola berpikir seorang mahasiswa, seorang ilmuwan yang dituntut dari waktu ke waktu, mulai dari semester 1 yang masih nggak tahu apa-apa, terus harus belajar, semester 2, semester 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai kalian nanti profesi. Ya, ini harus semakin banyak yang kalian baca. Dan tantangan kita adalah, uji kompetensi yang dilakukan kemarin ya untuk keperawatan profesi nurse-nya, hanya 3 yang lulus 100%. Jakarta 3, Solo, sama Yogyakarta. Nah, masing-masing bersaing bagaimana cara, mempertahankan apa yang sudah dipelajari oleh mahasiswa sampai nanti uji kompetensi, ya dengan cara, dari mahasiswanya sendiri. Mungkin selain proses keperawatan yang merupakan, pola berpikir ya kita dalam menyelesaikan suatu masalah, ini juga bisa digunakan.
kemampuan menemukan clinical question, kemampuan mencari dan menemukan artikel, dan mengimplementasikan evidence-based practice. Yang ketiga, telehealth, nursing, dan telemedicine dan teknologi. Peran perawat pada kasus KMB dalam memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh ini sangat diharapkan ya. Untuk saat ini sih, saya nggak tahu nih, harus cari juga nih. Pelayanan yang jarak jauh untuk keperawatan ini udah dikembangkan, tapi yang udah jalan di mana saya belum dengar ya. Tapi ini sedang dikembangkan. Kemudian kemampuan memanfaatkan teknologi, monitor dan observasi pasien melalui video, contohnya pasien pre dan post operasi. Jadi apa namanya? Ini bisa nanti kalian bikin ini ya. Tugasnya itu kalian bikin satu video. Videonya ini kalian satu kelas ini udah punya kelompok berapa? Saya ditinggalin ya? Halo? Nah, pada kemana ini? Izin menjawab, Ibu. Untuk kelas A ada 9 kelompok, Ibu. Kelas B? Izin menjawab, Ibu. Ada 9 kelompok juga, Ibu. Kalau ada kelompok RKI, kelas RKI 9 juga? Iya, Ibu. Nah, nanti kalian bikin video. Videonya itu untuk memberikan edukasi yang ya bisa digunakan untuk memberikan edukasi yang efektif, tapi yang sederhana saja. Misalnya, pasien yang habis dioperasi, misalnya ya, operasi appendektomi misalnya. Kemudian sudah dibolehkan untuk pulang. Nah, kan biasanya kalau pasien sudah operasi, dia pulang misalnya 3 hari kemudian diminta untuk kontrol kan. Nah, kalau untuk saat ini kontrol itu tidak perlu datang ke rumah sakit kecuali kalau ada hal-hal yang memang pasiennya tidak tahan ya. Tapi kalau pasiennya proses penyembuhannya baik, untuk kontrolnya itu bisa melalui telepon. Tapi kalau melalui telepon kan agak susah nih memberikan edukasinya. Nah, dengan menggunakan video, misalnya pasien mengeluh habis operasi, lukanya, maksudnya mengalami proses penyembuhan. Kira-kira faktor-faktor yang bisa mempengaruhi proses penyembuhan apa saja. Nah, itu bisa dibikin videonya, kemudian kalau memang harus ada cara melakukan perawatan luka yang baik, supaya luka post-op-nya bisa cepat sembuh atau kering, nanti kalian bikin videonya. Jadi videonya itu durasinya jangan panjang-panjang ya. Setiap kelompok satu video edukasi. Terserah kalian mau kasusnya seperti apa, tapi lingkupnya medical bedah. Ya, dikumpulkannya bulan depan ya. Dikumpulkannya bulan depan, tapi sekali lagi lingkupnya adalah lingkup medical bedah. Jadi buat video untuk memberikan edukasi yang efektif bagi pasien yang sudah kembali ke rumah setelah dilakukan perawatan. Jelas tugasnya? Izin menjawab, jelas, Ibu. Oke. Yang keempat, keterampilan kerjasama interdisiplin. Perawatan pasien ini pendekatannya kan menggunakan kolaboratif untuk mencapai tujuan dan mendapatkan keputusan. Ini perlu berbagai sumber daya dan tanggung jawab. Tentunya sangat ditentukan untuk perkembangan ilmu yang ada. Kompleksitas kasus membutuhkan pendekatan berbagai ilmu, meningkatkan outcomes, kepuasan pasien, dan perawatan yang holistik. Jadi, pendekatan berbagai ilmu, dan ilmu. Semua yang kita pelajari adalah untuk memudahkan kita memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Jadi kalau nanti kalian praktek di rumah sakit,
bukan hanya substansi atau bukan hanya ilmu yang kalian harus pelajari, tetapi sikap supaya pada saat memberikan edukasi atau penjelasan ke pasien itu dapat diberikan atau dapat diterima dengan mudah. Jadi saya melihat ada beberapa mahasiswa itu kalau praktek sambil megang handphone, nanti sambil foto-foto gitu. Itu harus ini ya, bukan dikurangi, nggak boleh bersikap seperti itu di rumah sakit kalau kita sedang menggunakan pakaian dinas. Jadi sikap yang sembarangan, sikap yang tidak melihat aturan di satu lingkungan, ini hati-hati akan berdampak ke pasien tidak percaya dengan kita, karena kita kan kerjanya lebih banyak memberikan edukasi, lebih banyak memberikan penjelasan. Kalau sikap kita tidak dewasa, sikap kita tidak bisa membuat pasien nyaman, ya akan sulit kita memberikan edukasi. Jadi dengan kasus yang sangat kompleks, ilmu yang kita miliki harus juga komprehensif, termasuk sikap ya. Sikap itu juga kan harus dipelajari dengan ilmu. Kemudian pengembangan kerjasama dan cara berkomunikasi dibutuhkan. Contohnya, pada rumah sakit itu sering diadakan yang namanya clinical meeting rutin atau ronde. Jadi ronde itu membahas satu pasien dengan permasalahannya, kemudian nanti ada satu penanggung jawab yang bisa menjelaskan kondisi si pasien tersebut. Pasiennya mengalami apa, kemudian apa yang sudah dilakukan, evaluasinya apa, tindak lanjutnya apa, ya itu biasanya dikerjakan dalam bentuk yang namanya ronde. Nah, itu untuk tren dan isusnya ya, hanya ada 4 yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah evidence based practice dalam keperawatan. Metode praktek keperawatan yang melibatkan pengambilan keputusan atau keputusan klinis atau pemecahan masalah dalam melakukan asuhan berdasarkan bukti penelitian terkini, pertimbangan klinis perawat, serta kebutuhan dari pasien. Bukti penelitian terkini, pertimbangan klinis perawat, dan kebutuhan pasien tujuannya untuk menyediakan pilihan intervensi keperawatan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Jadi ini harus kita elaborasi dari bukti penelitian terkini, kemudian ada pertimbangan dari seorang pakar ya, biasanya perawat klinis yang sudah banyak pengalaman itu disebut pakar, dan kebutuhan pasiennya apa. Ya, sehingga kualitas asuhan keperawatan tidak jalan di tempat, tapi bisa lebih efektif dan efisien. Nah, komponen utama dari evidence based practice ini adalah yang pertama menggunakan bukti atau temuan klinis eksternal, contoh hasil penelitian. Yang kedua, memanfaatkan keahlian individu atau keterampilan klinis individu, dan yang ketiga mempertimbangkan nilai dan ekspektasi pasien. Ya, jadi komponen dari evidence base ini adalah 3 ini. Kemudian manfaat untuk pasien dan perawat. Evidence base ini EBP ya, evidence based practice, memberikan update atau pembaharuan dan evaluasi intervensi keperawatan, asuhan atau intervensi berbasis riset ilmiah. Jadi apa yang kita lakukan kepada pasien harus ada bukti ilmiahnya. Jadi bukan berdasarkan katanya atau pengalaman tanpa ada pembuktian ya, bukan seperti itu. Memilih asuhan yang cocok dengan kondisi klinis pasien sehingga meningkatkan kesempatan untuk pemulihan. Yang keempat, mengevaluasi hasil riset untuk mendukung temuan mengenai risiko dan efektivitas suatu intervensi, menjembatani penelitian dan praktek. Ya, jadi evidence based practice ini sangat banyak manfaatnya, terutama untuk kesembuhan dari si pasien. Kalau misalnya pada saat kita lagi praktek, kemudian kita melihat fenomena yang ada, kemudian kita membuat satu masalah, tapi harus ada jawabannya. Dan itu terus dilatih, mudah-mudahan sih dengan kondisi melatih diri seperti itu, kita akan mudah mendapatkan alternatif-alternatif dari
permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pasien. Karena kita membaca hasil risetnya, oh seperti ini, sudah diterapkan di mana, hasilnya seperti apa. Kemudian kalau kita mau terapkan di tempat kita praktek, kira-kira bisa apa enggak ya? Bisa atau tidaknya harus dikomunikasikan ke penanggung jawab yang ada di rumah sakit tersebut. Kalau misalnya bisa, disiapkan untuk menerapkan hasil penelitian yang dibaca itu ke pasien yang punya keluhan yang sama. Nah, kalau ternyata pasiennya merasa puas, ya alhamdulillah berarti hasil penelitian itu bisa diterapkan dan mungkin bisa dicari inovasi-inovasi lainnya sehingga bisa sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan si pasien. Manfaat EBP untuk fasilitas kesehatan, mengurangi penggunaan atau permintaan sumber daya. Intervensi terdahulu mungkin membutuhkan lebih banyak peralatan, obat, ataupun waktu, tapi dengan adanya penelitian, ternyata tidak perlu lama-lama untuk membuat satu luka itu kering atau sembuh. Kalau dulu perawatan luka sampai 3 hari, 7 hari masih aja basah. Tapi sekarang dengan adanya Alginet, dengan adanya perawatan luka yang modern, luka 3 hari atau bahkan 1 hari ada yang sampai langsung kering gitu. Jadi pusnya gampang mudah diangkat. Pus itu apa namanya? Nanah ya. Nanahnya mudah terangkat, lukanya cepat bersih dan akhirnya cepat sembuh. Itu adalah satu inovatif-inovatif yang dilakukan oleh banyak tenaga kesehatan, terutama untuk perawatan luka ini banyak sekali ya inovasi-inovasinya. Nah, langkah-langkah penerapan EBP yang pertama mengidentifikasi, tentukan pertanyaan penting mengenai suatu kondisi klien atau asuhan pasien dapat menggunakan metode PICOT. Kumpulkan temuan atau bukti ilmiah yang paling baik dan relevan, lakukan analisis atau penilaian yang kritis terhadap temuan tersebut, integrasikan temuan riset dengan kemampuan klinis perawat. Selain kemampuan klinis perawat, maksudnya perawat yang udah pakar ya, jadi kita dapat kayak second opinion gitu. Dari hasil risetnya kita dapat, terus kita pengen buktikan juga dengan perawat yang pakar, kemudian juga perawat pakar ini diharapkan bisa ini ya apa namanya memberikan pertimbangan dari apa yang kita baca. Kemudian pengetahuan dan nilai-nilai dari pasien dalam membuat keputusan atau saran terhadap intervensi yang akan diberikan. Itu harus diintegrasikan. Implementasikan perubahan asuhan tersebut dalam praktek klinis dengan syarat telah diizinkan oleh manajemen atau tim. Evaluasi seberapa jauh praktek tersebut mempengaruhi area praktek klinis dalam asuhan. Kemudian diseminasi bukti tersebut pada rekan kerja atau kolega. Nah, langkah-langkah ini harus bisa kalian pahami dulu ya. Dipahami dulu dipahami dulu langkah-langkahnya, kemudian bagaimana cara membuat apa namanya satu evidence base. Ini juga ada ini ya, ada apa namanya? Ada PR-nya nih. Tadi PR yang pertama bikin video, PR yang kedua kalian membuat pertanyaan klinis yang bisa dijawab, kemudian nanti buat langkah-langkah PICOT-nya. Ya, tapi nggak boleh sama satu dengan yang lain. Nah, nanti cari bukti ilmiahnya yang relevan dengan pertanyaan yang kalian dapatkan tadi, kemudian dianalisis, bukan dianalisis, ini aja deh, dibaca aja jurnalnya gimana dari jurnal yang dibaca itu terhadap pertanyaan yang sudah kalian tulis sendiri, apakah relevan atau tidak. Cukup sampai di situ dulu. Nanti pada saat masuk ke mata kuliah EBP, baru kita lanjutkan sampai tahap ke-7. Nah, apa itu PICOT atau PICOS? Jadi, cari dulu pertanyaannya apa, nanti dibuat dari pertanyaan itu kira-kira populasinya siapa, intervensi yang akan dilakukan apa, ada pembanding atau tidak, outcomes-nya apa, kemudian studi desainnya yang digunakan apa. Nah, kalau mau mencari PICOT atau PICOS ini, memang harus dari jurnal yang kita baca. Jadi bukan ngarang sendiri. Jadi dari situasi yang ada, kok apa namanya
dengan menggunakan prosedur ROM, kekuatan otot pasien yang kena stroke kok jadi meningkat ya, jadi bagus. Benar apa enggak sih? Cari jurnal-jurnalnya, jurnal 1-2 jurnal aja, nggak usah banyak-banyak. Setelah dibaca dari jurnalnya, oh iya ternyata memang pasien yang dilakukan ROM pada pasien stroke itu bisa meningkatkan kekuatan otot. Stroke-nya stroke apa nih? Apakah stroke akut atau stroke fase rehabilitasi? Ini harus jelas. Ya, jadi kalau populasinya pasien stroke saja sebetulnya apakah pasiennya, kalau pasien stroke-nya pasien yang stroke dengan perdarahan kan nggak mungkin, ya nggak akan mungkin bisa dilakukan. Jadi populasinya nanti harus bisa spesifik dari apa yang akan dilakukan dan outcomes-nya yang diharapkan seperti apa. Nah, contoh menggali pertanyaan penting dalam sebuah asuhan. Bagaimana perbandingan efektivitas, ini contoh lain ya, tapi yang lengkap dengan pertanyaan. Ini namanya pertanyaan klinis. Bagaimana perbandingan efektivitas perawatan luka modern dengan teknik moist wound dressing? Dengan perawatan luka konvensional terhadap kecepatan pertumbuhan jaringan pada pasien dewasa dan luka tekan. Jadi membandingkan efektivitas luka modern dengan teknik moist, ya moist itu lembab, dengan perawatan luka konvensional, perawatan luka yang biasa aja, terhadap kecepatan pertumbuhan jaringan pada pasien dewasa dengan luka tekan. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana perbandingannya? Kemudian dicari pikotnya, pasien atau problem atau permasalahannya ini adalah, atau populasi ya, populasinya pasien dewasa dengan luka tekan. Jadi selain pasien dewasa dengan luka tekan, ya nggak bisa kita ambil jurnalnya. Kemudian intervensinya moist, perawatan luka lembab ya, moist wound dressing. Comparison-nya, perbandingan perawatan luka konvensional, outcome-nya percepatan pertumbuhan jaringan. Jenis pertanyaannya ini adalah ke arah terapi, tipe artikelnya studi kasus atau eksperimen. Ya, nanti kalian lakukan seperti ini contohnya, kemudian nanti lampirkan jurnal yang sesuai dengan permasalahan yang kalian ambil. Ya, kalau bisa jangan sama dengan kelompoknya. Jadi harus sebanyak-banyaknya kasus yang kalian gali ya atau cari. Jadi kalau bisa jangan banyak yang sama dengan kelompok sekelas. Nah, ini mengumpulkan temuan-temuan yang relevan. Temuan-temuan yang relevan ini ya jurnal, nanti dibaca hasilnya seperti apa, cocok apa enggak dengan pertanyaan yang kalian ajukan, kemudian nanti harusnya dianalisis ya. Langkah selanjutnya menganalisis temuan, mendiskusikan dengan clinical manager atau tim kolaborasi interprofesi, ketersediaan sumber daya, contoh perawat yang pernah melakukan modern dressing, ini mungkin bisa dijadikan sumber untuk mencoba apa yang akan diterapkan oleh perawat tersebut. Setelah disetujui, melakukan intervensi pada beberapa pasien sesuai persetujuan dan harapan pasien, misalnya pasien cemas terhadap prosedur perawatan luka dan lebih nyaman jika perawatan luka tidak dilakukan setiap hari. Perawatan konvensional cenderung sering mengganti kasa, dan kadang sampai kering nanti diangkat dia berdarah gitu ya. Kemudian mencatat hasil serta outcomes dari perawatan luka, kendala yang ditemui, waktu yang dibutuhkan, asesmen kondisi luka, total penggunaan bahan habis pakai, dan respon pasien. Melakukan evaluasi perawatan luka dan kesesuaiannya dengan SOP, sharing pada perawat lain, bahkan publikasi artikel. Nah, diharapkan dengan kalian secara bertahap belajarnya, ke depannya kalian akan mudah untuk mempublikasikan artikel. Ya, mempublikasikan artikel ya tentunya harus kuat ya, harus kuat substansinya dan harus kuat metodologinya. Contoh lain, pada pasien dewasa setting post-op, bagaimana mobilisasi atau ambulasi dini dalam 12 jam pertama dibandingkan dengan mobilisasi yang dilakukan setelah 12 jam post-op dapat meningkatkan pemulihan lebih cepat. Nah, ini nanti dijawab ya. Selain bikin pertanyaan pikot,
nih seperti ini. 2, yang terakhir PR-nya adalah ini. Berarti ada 2. Ada 2. Ini nanti dibikin pikotnya. Dibikin pikotnya sama jurnalnya. Salah satu aja lah jurnalnya. Tapi ini kelas aja ya. Untuk yang terakhir ini PR-nya PR kelas. Jadi satu kelas membuat pikotnya dan mencari jurnalnya yang masing-masing berbeda. Jadi jurnalnya nggak boleh sama. Jadi kalau kelas A, B, dan RKI berarti ada 3 jurnal. Itu mungkin sharing saya untuk tren and issues serta EBP pada keperawatan medikal bedah. Sampai di sini ada yang ingin klarifikasi? Tugasnya jelas? Jadi nanti saya dapat 9 kali 3 video, 27 video. Videonya nggak usah panjang-panjang ya. Berapa ya? Video itu 10 menit apa 15 menit? Panjang 15 menit. Nanti dicari dulu ya, dicari dulu kira-kira edukasinya mau bentuknya apa. Baru dibikin videonya. Jangan asal-asalan ya. Kalau nanti ini udah cukup, saya nggak akan ngasih soal lagi untuk ujian. Jadi cukup aja video untuk nilainya. Jelas? Jelas nggak? Saya sambil minum nih. Izin menjawab, Ibu, sudah jelas. Kalau sudah jelas, berarti udah selesai dong. Ibu, maaf, izin masuk, izin bertanya, Ibu. Mengenai pertanyaannya ini diketik aja ya, Bu? Pas tulis tangan, ntar nggak kebaca. Diketik aja. Jadi yang Dan pertama, untuk pengumpulannya, Ibu? pengumpulannya ASAP aja. As soon as possible. Kalau videonya jangan terburu-buru ya, karena saya nggak mau videonya yang asal-asalan atau nggak mau videonya yang jelek. Saya maunya videonya yang bagus. Jadi 1 bulan nanti akhir. Sekarang tanggal berapa nih? 9 besok. 8 September paling lama udah dikumpulin. Ya. Jelas? Jelas ya? Jadi kalian tinggal merancang dengan kelompok videonya seperti apa, kemudian membuat 1 pertanyaan, kemudian dibuat pikotnya, dibuat jurnalnya, dan yang terakhir itu dijawab dengan pikot dan cari jurnalnya 1 kelas 1. Jadi ada 3 pertanyaannya. Kalian ditulis ya tugasnya ya. Sipen, terutama Sipennya siapa di kelas A? Izin menjawab, Ibu. Saya sendiri Windang Reni bersama Galuh dan Fariza, Ibu. Oh, kalau yang kelas B? Izin menjawab, Ibu. Saya Rehanisa bersama Faris dan Puspa, Ibu. Puspa. Yang RKI? Izin menjawab, Ibu. Saya Irunisa Nabila bersama dengan Hilda dan Salwa Putri Afifah. Ditulis ya. Ini Faris dari tadi ketawa-ketawa mulu. Kamu masih apa sih kuliahnya? Faris? Iya, Ibu, saya masih merhatiin kok, Bu. Iya, kamu dari tadi ketawa-ketawa mulu, terus hormat-hormat. Nanti si Pen tulis ya tugasnya tadi, terus difotoin ya, kasih ke saya ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalian silakan berdiskusi untuk cara membuat tugasnya, dan membuat tugasnya itu jangan hanya gini, lu aja deh yang bikin sendiri, yang lainnya enggak. Ya, jadi harus kolaborasi.
dalam satu tim. Untuk bisa kolaborasi, ya bagusnya sih ketemu supaya kalian bisa mendiskusikan dulu apa yang akan dibuat, kemudian bagaimana cara membuatnya, di mana akan melakukannya, siapa yang akan membantu, itu harus diorganisir dulu. Ya, kalau sudah jelas, kemudian kalian buat dan jangan menunggu di akhir pengumpulan. Jadi jangan kalian nanti aja deh mendekati tanggal 8. Pasti jelek. Jadi sekarang kerjakan dulu aja yang mudah. Nanti saya kirim ininya, saya kirim PPT-nya nanti ya ke si pennya. Jadi kerjakan dulu yang mudah, jangan ditumpuk, supaya nanti PR-PR yang lain pun tidak membebani kalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya. Mungkin saya akhiri saja sampai di sini. Saya akan berikan PPT ke si pen, dan nanti si pen memberikan ke semua teman-teman di kelasnya. Sekali lagi terima kasih. Semoga kalian tetap semangat. Mulai dari sekarang, kalian harus rajin mencatat, harus rajin berdiskusi. Uji kompetensi tidak akan kalian rasakan sebagai sesuatu yang sulit kalau kalian sudah mempersiapkannya dari sekarang. Ya, jadi sedikit-sedikit tapi pasti untuk bisa dapat lulus 100%. Oke, sampai ketemu dari tugas-tugasnya, pengumpulan tugasnya. Dan saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.